Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 1 dari kelas AB 4608 yang beranggotakan 5 orang dengan saya Dila Gusti Nurul Ashfia bersama 4 rekan saya yaitu Fadila Ardianti Heru, Nabila Syafila, Sonia Jadik, dan Yelena Durgandini izin memaparkan hasil tugas proyek SDM kami terkait pembangunan alur sistem perusahaan. Di sini kami mencoba untuk membuat perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik atau industri kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yelena Durgandini. Di sini saya akan memaparkan sejarah singkat dari Prakriti Sundara. Prakriti Sundara merupakan penggabungan keindahan alam atau prakriti dan kecantikan yang indah atau Sundara. Menggunakan bahan-bahan alam yang bermutu tinggi untuk menciptakan produk yang tidak hanya meningkatkan penampilan luar, tetapi juga merawat kecantikan dari dalam. Dengan keseimbangan yang benar antara alam dan diri, keindahan yang sejati dapat dipancarkan dengan percaya diri. Visi, misi, dan nilai dari Prakriti Sundara. Visi dari Prakriti Sundara yaitu menjadi merek kosmetik yang terpercaya untuk menginspirasi individu dalam menemukan dan memancarkan kecantikan alami mereka dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Misi dari Prakriti Sundara yaitu menghadirkan produk kosmetik berkualitas tinggi, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk menemukan kecantikan alami mereka, serta mendukung inisiatif lingkungan dengan mengurangi dampak negatif industri kosmetik terhadap alam. Yang ketiga, nilai, menghargai dan mempromosikan keindahan alam, berkomitmen memberikan produk dengan standar kualitas tinggi, memperhatikan dan keberlanjutan dengan menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Produk dirancang untuk meningkatkan kecantikan dari dalam dan luar yang menciptakan keseimbangan yang positif, serta membantu konsumen merasakan kepercayaan diri yang memancar. Proses sederhana dari Prakriti Sundara. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, yaitu dengan mengidentifikasi dan memperoleh bahan baku alami yang berkualitas tinggi. Yang kedua, riset dan pengembangan. Melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan formulasi yang unik dan efektif. Yang ketiga, produksi. Dengan mengolah produk menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai untuk memastikan kualitas dan sterilisasi. Yang keempat, ada pengemasan dengan melibatkan pemilihan wadah yang tepat, penambahan label dengan informasi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penggunaan yang jelas. Yang kelima, ada quality control. Dilakukan pengujian dan pemeriksaan kualitas produk yang sesuai dengan standar internal perusahaan. Yang keenam, ada pemasaran dan penawaran dengan memasarkan produk melalui berbagai saluran, baik online maupun offline, dan pengelolaan akun media perusahaan. Yang ketujuh, ada pengiriman dan distribusi. Sejalan dengan pemasaran, pembelian produk dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik online maupun offline. Nah, poin selanjutnya adalah HRM Planning. Di sini tersaji sebuah struktur perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki struktur yang mana struktur ini merupakan cara organisasi internal perusahaan diatur dan dipecah menjadi unit atau divisi yang berbeda. Nah, untuk struktur perusahaan Prakriti Sundara dimulai dengan hierarki tertinggi yaitu direktur utama, lalu direktur, manajer, dan anggota divisi. Untuk divisi sendiri, perusahaan Prakriti Sundara memiliki 7 divisi. Yang pertama ada divisi riset dan pengembangan, di mana divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan riset tentang bahan-bahan, teknologi, dan tren terbaru dalam industri makeup. Mereka juga mengembangkan formula dan produk baru. Yang kedua ada divisi desain produk. Divisi ini bertanggung jawab untuk merancang kemasan produk makeup yang menarik dan fungsional. Mereka juga terlibat dalam pengembangan konsep produk dan memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada divisi produksi, di mana divisi ini berfungsi atau bertanggung jawab mengurus seluruh proses produksi makeup, mulai dari persiapan bahan baku hingga manufaktur dan pengemasan produk. Mereka memastikan bahwa produk-produk memenuhi standar kualitas dan keamanan. Selanjutnya adalah divisi kualitas dan pengendalian mutu, di mana divisi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk makeup memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Mereka melakukan pengujian dan pengendalian mutu produk, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Lalu ada divisi pemasaran dan penjualan. Divisi ini bertugas memasarkan produk makeup kepada konsumen. Mereka melakukan penelitian pasar, mengembangkan strategi pemasaran, mengelola kampanye iklan, dan bekerja sama dengan mitra untuk meningkatkan penjualan.
Lalu ada divisi pelatihan dan edukasi, di mana divisi ini bertanggung jawab untuk melatih dan memberikan edukasi kepada karyawan serta mitra penjualan mengenai produk makeup, teknik aplikasi, dan tren terbaru. Mereka juga dapat menyelenggarakan acara pelatihan atau workshop untuk para profesional makeup. Dan yang terakhir ada divisi layanan pelanggan, di mana divisi ini berfokus pada pelayanan pelanggan dan menangani pertanyaan, keluhan, serta permintaan pelanggan terkait produk makeup. Mereka memberikan informasi produk, saran penggunaan, dan menangani masalah yang mungkin timbul. Mungkin untuk pertanyaan mengapa kami tidak mencantumkan divisi IT secara eksplisit adalah karena kami menggunakan layanan IT eksternal. Hal ini didasari karena beberapa faktor seperti yang pertama, skala dan kompleksitas. Perusahaan Prakriti Sundara cenderung tidak memiliki kebutuhan teknologi yang sangat kompleks, sehingga akan lebih efisien untuk mengandalkan layanan IT eksternal atau konsultan daripada membangun divisi IT internal yang membutuhkan sumber daya juga biaya yang signifikan. Lalu yang kedua, ada fokus pada inti bisnis. Perusahaan Prakriti Sundara ingin memfokuskan sumber daya dan energi pada kegiatan inti bisnis, seperti penelitian dan pengembangan produk kosmetik alami, pemasaran, dan penjualan dalam konteks yang masih sederhana. Dan yang terakhir ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Dunia teknologi terus berkembang dengan cepat. Memiliki divisi IT internal membutuhkan upaya yang signifikan dalam mengikuti tren dan memastikan keterampilan serta pengetahuan karyawan untuk tetap mutakhir. Dalam beberapa kasus, mengandalkan layanan IT eksternal dapat memberikan akses lebih cepat dan efisien ke sumber daya teknologi terbaru. Nah, poin selanjutnya adalah kompetensi yang dibutuhkan. Di sini, perusahaan Prakriti Sundara sangat membutuhkan kehadiran dari divisi-divisi ini untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang pertama, divisi riset dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk melakukan riset pasar dan analisis tren terbaru, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, juga menganalisis persaingan di pasar. Lalu, divisi desain produk sangat diperlukan untuk memaksimalkan kreativitas dalam perancangan desain produk makeup, menghasilkan desain yang menarik dan inovatif, serta sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu, ada divisi produksi. Divisi ini sangat dibutuhkan untuk melakukan manajemen produksi, memastikan efisiensi dan kualitas proses produksi sesuai dengan permintaan pasar. Lalu, ada divisi kualitas dan pengendalian. Divisi ini juga sangat diperlukan untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memastikan pengendalian mutu yang dapat dilakukan dalam seluruh proses produksi. Divisi selanjutnya adalah divisi pemasaran dan penjualan. Sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran serta mengobservasi perilaku konsumen juga pasar kosmetik. Selanjutnya ada divisi pelatihan dan edukasi. Divisi ini diperlukan untuk mendesain dan menyampaikan program pelatihan dan mendidik karyawan secara efektif. Lalu yang terakhir ada divisi layanan pelanggan. Divisi ini juga sangat diperlukan untuk berkomunikasi dan melayani kebutuhan serta masalah pelanggan terkait produk makeup. Kompetensi ini mencerminkan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam setiap divisi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang selanjutnya adalah target kinerja kompetensi. Setiap divisi tentunya memiliki target kinerja masing-masing. Untuk divisi riset dan pengembangan memiliki target untuk melakukan penelitian pasar, menghasilkan ide-ide inovatif, serta pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Untuk divisi desain produk, memiliki target menghasilkan desain kreatif dan inovatif, mengevaluasi, memantau, mengadaptasi desain sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar. Lalu divisi produksi memiliki target untuk meningkatkan efisiensi produksi, memastikan kualitas produk, manajemen persediaan, dan juga logistik. Lalu ada divisi kualitas dan pengendalian mutu. Divisi ini memiliki target untuk memastikan standar kualitas terpenuhi, mengendalikan mutu produk, dan mengambil tindakan korektif jika ditemukan cacat atau perilaku penyimpangan, serta melakukan audit. Selanjutnya, divisi pemasaran dan penjualan memiliki target untuk melakukan penetrasi pasar, melakukan kampanye pemasaran secara efektif, serta manajemen hubungan pelanggan. Lalu, divisi pelatihan dan edukasi memiliki target untuk melaksanakan, mengembangkan, juga mengevaluasi program pelatihan yang efektif sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang terakhir, divisi layanan pelanggan memiliki target untuk mengelola dan menyelesaikan masalah pelanggan dengan solusi memuaskan, mengukur kepuasan pelanggan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
Perkenalkan, nama saya Fadila Ardianti Heru. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kerja kompetensi pada tiap divisi. Pertama, ada divisi riset dan pengembangan. Orang-orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang industri make up, memiliki kemampuan riset dan analisis yang kuat, juga mampu berkreativitas untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Selanjutnya ada divisi desain produk. Orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki kreativitas, memiliki keterampilan desain yang baik, pemahaman mendalam tentang produk make up, dan mampu bekerja sama dalam tim. Selanjutnya ada divisi produksi. Orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki pemahaman tentang proses produksi, pengoperasian peralatan produksi, dan pengolahan bahan baku. Selanjutnya ada divisi kualitas dan pengendalian mutu. Orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki pemahaman tentang standar kualitas dan regulasi industri, memiliki kemampuan pengujian dan pengecekan kualitas produk, dan mampu menganalisis data untuk meningkatkan mutu produk. Selanjutnya ada divisi pemasaran dan penjualan. Orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki pemahaman tentang pasar dan memiliki keterampilan pemasaran agar dapat menjangkau target pasar yang dituju oleh perusahaan. Selanjutnya ada divisi pelatihan dan edukasi. Orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki pengetahuan produk secara mendalam, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu mengembangkan materi pelatihan yang efektif, serta pemahaman tren dan perkembangan industri. Selanjutnya adalah divisi layanan pelanggan, di mana orang-orang yang bekerja pada divisi ini harus memiliki keterampilan komunikasi dan empati, pengetahuan produk, juga kesabaran dan ketenangan. Sumber calon pekerja. Untuk sumber calon pekerjanya sendiri, kami menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah melalui situs web dan portal rekrutmen. Lalu yang kedua melalui universitas atau institut, di mana data ini dapat diakses melalui web dari universitas tersebut atau layanan karir yang tersedia di universitas. Lalu yang ketiga melalui rujukan internal, di mana informasi ini dapat didapat dari referensi seseorang yang telah bekerja di perusahaan. Lalu yang kedua adalah pengumuman internal, di mana pemberitahuan tentang lowongan pekerjaan ini akan diinformasikan kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan. Poin selanjutnya adalah rencana promosi rekrutmen. Apa sih promosi rekrutmen itu? Promosi rekrutmen merupakan segala rangkaian yang dilakukan untuk menarik minat calon karyawan dalam melamar bekerja di perusahaan. Nah, untuk siapa nantinya promosi rekrutmen dilakukan? Promosi rekrutmen dilakukan atau diperuntukkan untuk calon pekerja potensial yang memiliki minat dan kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang tersedia. Kapan perusahaan akan melakukan promosi rekrutmen? Perusahaan melakukan promosi rekrutmen ketika membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi kekosongan posisi. Nah, selanjutnya ada alasan mengapa para pekerja perlu mengikuti rekrutmen, yaitu karena perusahaan Prakriti Sundara menawarkan peluang pengembangan karir, lingkungan kerja yang positif, dan keuntungan lainnya. Di mana biasanya promosi rekrutmen dilakukan? Biasanya promosi rekrutmen dilakukan melalui situs web perusahaan, portal rekrutmen online, media sosial, ataupun komunitas industri. Dan bagaimana sistem promosi rekrutmen itu dilakukan? Sistem promosi rekrutmen dapat dilakukan melalui job street yang telah dibuat perusahaan, penggunaan media visual yang dapat lebih menarik, ataupun kampanye rekrutmen perusahaan. Metode seleksi. Pada proses ini dilakukan beberapa tahapan oleh perusahaan untuk menseleksi calon karyawannya. Yang pertama ada tahap administrasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kelengkapan data dari mulai CV, resume, surat lamaran pekerjaan, dan portofolio dari calon karyawan. Lalu tahap selanjutnya ada tes pengetahuan, keterampilan, dan psikologi, di mana tes ini membantu perusahaan untuk memilih calon karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan posisi yang dibutuhkan. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap wawancara. Tahap wawancara dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan personal, pengetahuan industri kecantikan, motivasi, dan kesesuaian budaya perusahaan. Selanjutnya ada tahap studi kasus, di mana nanti perusahaan akan memberikan case study kepada calon karyawannya yang berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan yang akan mereka hadapi untuk mengetahui seberapa kemampuan problem solving, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi dari calon karyawannya. Selanjutnya, pada tahap terakhir ada
tahap referensi dan verifikasi, di mana pada tahap ini dilakukan verifikasi latar belakang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengalaman kerja dan karakter dari calon karyawan sebelum membuat keputusan akhir. Hal menarik yang ditawarkan. Terdapat 5 hal menarik yang ditawarkan perusahaan kepada calon karyawannya. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan yang kompetitif, di mana gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sebanding atau bahkan melebihi rata-rata dari gaji yang diberikan oleh industri atau perusahaan sejenis. Lalu yang kedua ada peluang pengembangan karir menjanjikan, sehingga memberikan prospek yang baik untuk pertumbuhan dan kemajuan karir seseorang. Lalu yang ketiga ada budaya perusahaan yang positif, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk mendorong karyawannya terus berkembang. Lalu yang keempat adalah keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi. Lalu yang kelima adalah dapat bekerja sama dengan para profesional terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Jadi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Training and Development SDM, mulai dari divisi yang pertama yaitu riset dan pengembangan. Pelatihan teknis penelitian dan pengembangan. Mulai dari poin yang pertama ada frekuensi. Dilakukan setiap tahun. Berlokasi di perusahaan atau pusat pelatihan. Dilakukan secara gabungan dan biayanya berkisaran sekitar 2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Trainernya konsultan riset dan pengembangan. Tujuan dari training ini untuk meningkatkan keterampilan penelitian dan pengembangan, pemahaman inovasi produk, juga kemampuan manajemen produk dan analisis data. Target setelah training yaitu untuk meningkatkan metode penelitian lebih baik lagi, berkontribusi pada inovasi produk, menjadi manajer proyek lebih efektif, dan mengoptimalkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada divisi desain produk. Pelatihan desain produk dan tren. Frekuensinya setiap tahun, berlokasi di dalam perusahaan atau pusat pelatihan dengan dilengkapi peralatan desain. Dilakukan secara gabungan. Biayanya berkisaran sekitar 4.500.000 hingga 7 juta rupiah. Trainer desain produk senior. Tujuan training untuk meningkatkan keterampilan desain produk, menguasai perangkat lunak desain, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, mengikuti tren dan desain terkini. Target setelah training, mampu menghasilkan desain produk inovatif dan sesuai dengan tren pasar, menggunakan perangkat dengan efektif, memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada divisi produksi. Pelatihan manajemen produksi. Frekuensi diadakan setiap tahun, lokasinya berlokasi di perusahaan atau pabrik produksi. Dilakukan secara gabungan. Biayanya berkisaran sekitar 3.500.000 hingga 6 juta. Trainer, konsultan manajemen produksi. Tujuan dari training ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam proses produksi, pemahaman standar kualitas, dan keamanan produk, keamanan manajemen produksi. Dan target setelah training yaitu mampu memastikan kualitas produk yang lebih baik, menjadi manajer produksi yang efektif, dan meningkatkan produktivitas pabrik. Selanjutnya ada divisi pemasaran dan penjualan. Pelatihan yang disediakan yaitu pelatihan manajemen pemasaran dan penjualan. Frekuensi setiap tahun atau menyesuaikan dengan adanya tren baru. Lokasi di dalam perusahaan. Dilakukan secara gabungan. Biayanya berkisaran sekitar 1.500.000 hingga 3 juta rupiah. Trainer, konsultan manajemen pemasaran dan penjualan. Tujuan dari training ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman strategi pemasaran, keterampilan penjualan, dan negosiasi manajemen pelanggan, pemasaran digital, dan analisis pasar. Target setelah training yaitu mampu mengembangkan strategi pemasaran lebih efektif dan melakukan analisis pasar lebih baik lagi.
Training and Development dari SDM Prakritis Sundara. Yang pertama, kualitas dan pengendalian mutu. Pelatihan sistem manajemen mutu yaitu dilakukan setiap tahun sesuai perubahan sistem, dilakukan di dalam perusahaan secara gabungan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000. Trainer konsultan manajemen mutu. Tujuan dari trainingnya yaitu meningkatkan pemahaman tentang sistem manajemen mutu, keterampilan pengukuran dan analisis kualitas, serta kemampuan dalam melakukan audit mutu. Target setelah training, menerapkan sistem manajemen mutu yang lebih baik, melakukan pengukuran dan analisis kualitas dengan akurat, serta melaksanakan audit mutu secara efektif. Yang kedua, pelatihan dan edukasi, yaitu pelatihan desain produk dan tren. Frekuensinya dilakukan setiap tahun, lokasinya dilakukan di dalam perusahaan atau pusat pelatihan, dan dilakukan secara gabungan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp2.000.000 sampai dengan Rp3.000.000. Trainernya desainer produk senior. Tujuan dari trainingnya meningkatkan keterampilan desain produk, menguasai perangkat lunak desain, serta memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Target setelah trainingnya mampu menghasilkan desain produk inovatif dan sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga, layanan pelanggan, yaitu pelatihan manajemen produksi. Frekuensinya dilakukan setiap tahun, lokasinya di dalam perusahaan atau pabrik produksi yang dilakukan secara gabungan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.500.000 sampai dengan Rp4.500.000. Trainernya konsultan manajemen produksi. Tujuan trainingnya yaitu meningkatkan keterampilan teknis dalam proses produksi, serta pemahaman standar kualitas dan keamanan produk. Target setelah training mampu memastikan kualitas produk yang lebih baik, menjadi manajer produksi yang lebih efektif, dan meningkatkan kualitas serta produktivitas pabrik. Perencanaan karir dan talent manajemen SDM. Perusahaan memiliki beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk mencapai goals perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada syarat promosi dan mutasi. Poin-poinnya yaitu ada kinerja yang unggul, keberhasilan melakukan penelitian dan pengembangan produk inovatif, kecakapan menggunakan perangkat lunak desain, dan kemampuan untuk menghasilkan desain yang fungsional dan estetis. Lalu, keterampilan manajemen proyek yang baik, pemahaman mendalam tentang pasar dan tren industri, juga keterampilan analisis yang baik dalam mengidentifikasi peluang pasar. Lalu, pengetahuan yang baik tentang standar kualitas dan regulasi terkait. Poin selanjutnya ada keberhasilan merancang dan mengimplementasikan program pelatihan yang efektif, pencapaian tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua ada prosedur promosi dan mutasi. Poin pertama yaitu identifikasi kandidat, kedua, penilaian kinerja, ketiga, proses seleksi, dan yang keempat, pengumuman dan penetapan. Langkah ketiga ada jadwal promosi dan mutasi. Poin pertama yaitu diputuskan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan kinerja karyawan. Lalu, promosi dan mutasi dilakukan secara berkala setelah penilaian kinerja dan evaluasi. Selanjutnya, biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Poin yang keempat, kesempatan promosi dan mutasi. Di antaranya, setiap posisi dalam struktur memiliki kesempatan untuk promosi dan mutasi, namun biasanya pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih besar, keterampilan yang lebih tinggi, dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan memiliki peluang lebih unggul dibanding yang lain. Kinerja dan penilaian prestasi kerja. Ada 2 poin, di antaranya penilaian kerja. Penilaian kinerja seseorang sesuai dengan struktur organisasi. Penilaian ini tentunya dilakukan oleh atasan langsung atau pimpinan departemen divisi terkait. Tujuannya untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja individu, mengevaluasi pencapaian target atau sasaran, mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan, serta membuat keputusan terkait promosi, kenaikan gaji, dan pengembangan karir. Poin yang kedua ada beberapa tahap metode yang dilakukan, di antaranya yaitu
1. Evaluasi kinerja tahunan. 2. Pembicaraan kinerja. 3. Penilaian 360 derajat. Dan yang keempat, proyek dan tugas khusus. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Syafila. Di sini saya akan membacakan tentang indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan kami. Indikator penilaian yang pertama yaitu pencapaian target. Perusahaan kami akan menilai sejauh mana karyawan mencapai target individu ataupun tim yang ditetapkan dalam hal penjualan, pertumbuhan pasar, ataupun hasil proyek. Indikator penilaian yang kedua yaitu ada kualitas kerja. Perusahaan kami akan menilai kualitas pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk akurasi, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar perusahaan. Yang ketiga ada kemampuan komunikasi. Perusahaan kami akan menilai kemampuan karyawan dalam berkomunikasi dengan baik, serta keefektifan dalam berinteraksi dengan pelanggan ataupun rekan kerja. Indikator yang keempat yaitu inisiatif dan kreativitas. Perusahaan akan menilai tingkat inisiatif dan kreativitas karyawan dalam menghadapi tantangan, memberikan kontribusi ide-ide baru, dan meningkatkan efisiensi atau kualitas kerja. Yang kelima yaitu kemampuan kerja tim. Perusahaan akan menilai karyawan dalam bekerja secara kolaborasi dalam tim, berkontribusi, mendengarkan, dan berbagi pengetahuan. Yang keenam yaitu kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan. Perusahaan akan menilai sejauh mana karyawan memenuhi prosedur dan kebijakan perusahaan terkait etika kerja, keamanan, dan kebijakan lainnya. Pada sistem imbalan di perusahaan Prakritis Sundara, beberapa divisi memiliki imbalan yang sama, seperti gaji atau upah, bonus, penghargaan, serta tunjangan. Namun, ada beberapa divisi yang memiliki perbedaan jenis dalam tunjangan. Contohnya seperti divisi desain produk yang diberi tunjangan berupa alat desain, ataupun kesempatan untuk bekerja di lingkungan kreatif yang bisa memberikan inspirasi. Sedangkan pada divisi pelatihan dan edukasi, tunjangannya berupa akses ke sumber daya pendidikan atau kesempatan untuk menghadiri seminar industri. Sisanya dapat berupa tunjangan lainnya yang berkaitan dengan tugas maupun divisi mereka. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.